秩序，一统。来了更多强者。同盟兄弟，灭杀此人！感谢天真王的领导力。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soalesar episode ke-194. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Menara Bintang, yaitu lokasi harta karun dari bintang tersegel. Harta karun yang dapat mengunci ranah kuat seperti bahkan Universe Vulnerable. Singkatnya, Lo Feng melakukan perjalanan menelusuri Menara Bintang, yang di sana mereka menghadapi para penjaga Menara Bintang, yaitu robot kelabang dan juga lainnya. Dan di sana juga mereka mendapatkan pertanda dari harta bintang tersegel yang akan segera keluar. Yang hal tersebut juga adanya hubungan dengan Lo Feng karena Lo Feng yang merasa panggilan dari Menara Bintang. Dari sana juga Lo Feng mendapatkan ajakan kerjasama dengan Kaisar Tianchen. Tetapi di tengah perjalanan Lo Feng tiba-tiba saja dihadang oleh Kaisar Chen Hun yang merupakan saudara dari Kaisar Lonceng Ungu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang berhadapan melawan Chen Hun. Chen Hun masih kesal kepada Lo Feng yang telah menewaskan saudaranya, yaitu Kaisar Lonceng Ungu. Lo Feng pun tanpa basa-basi langsung menantang kepada Chen Hun jika ingin bertarung, maka langsung saja memulai pertarungan. Mendengar hal tersebut membuat Chen Hun menjadi semakin kesal karena menganggap Lo Feng yang terlalu sombong. Walaupun Chen Hun telah mengetahui Lo Feng banyak menewaskan kaisar di benua Yanjin, tetapi bagi Chen Hun itu merupakan prestasi dari benua Yanjin, bukan Menara Bintang. Dan Chen Hun menganggap Menara Bintang lebih elit daripada benua Yanjin. Dan Chen Hun menganggap Lo Feng tidak pantas untuk terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Dan di sana juga banyak anggota lainnya yang mengepung Lo Feng. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Mas Buru muncul langsung menyerang Chen Hun dari belakang, membantingnya dengan keras dan juga menembakkan anak panahnya ke arah Chen Hun. Dan Mas Buru mengancam kepada semua orang tidak adanya orang yang diperbolehkan untuk mengancam tuannya. Dan setelahnya tampak Chen Hun yang tubuhnya langsung musnah seketika karena panah dari Mas Buru juga memiliki kandungan racun Feimo. Dan anggota ras otomaton lainnya mereka menjadi sangat kesal kepada Lo Feng yang telah menewaskan Chen Hun. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya teleportasi menuju lantai selanjutnya dari Menara Bintang, dan mereka semua pun langsung memasuki teleportasi tersebut. Di tengah mereka melintasi lorong dari Menara Bintang, para anggota ras otomaton mencegat Lo Feng dan ingin melakukan balas dendam kepada Lo Feng yang telah menewaskan Chen Hun. Tetapi Lo Feng memperingatkan kepada semua orang bahwasanya pertarungan kali ini jika mereka lakukan tidak akan menguntungkan bagi mereka semua. Lo Feng mengingatkan kalau mereka masih memiliki harta bintang tersegel yang akan segera keluar, dan jika mereka saling bertarung maka mereka akan menguras tenaga mereka dan mereka tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan harta karun dari bintang tersegel. Anggota ras otomaton mereka setuju dengan apa pemikiran Lo Feng dan mereka pun tidak jadi untuk menyerang Lo Feng, dan mereka pun berfokus untuk menelusuri lorong Menara Bintang untuk menuju ke tempat keluarnya dari harta bintang tersegel. Tetapi di tengah perjalanan tersebut tanpa adanya Ratu Klan Serangga yang mengeluarkan aura kekuatannya, yang seketika aura kekuatan tersebut dirasakan oleh Irina dan juga Lo Feng. Lo Feng di sini sama sekali tidak mengetahui dari mana aura kekuatan tersebut berasal, tetapi aura kekuatan itu mengandung kekuatan mental yang menyerang jiwanya Lo Feng seperti mendapatkan tekanan. Dan Lo Feng bisa menduga kalau tekanan ini kemungkinan besar berasal dari orang misterius yang sekarang masih bersembunyi dalam cincin penyimpanan dari anggota lainnya. Jadinya pun Lo Feng semakin waspada dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat terlarang lainnya, yang di sana pun Lo Feng akhirnya bertemu dengan rombongan Kaisar Tianchen.
呀！ Dan di sana Lo Fong juga disambut oleh para pasukan ras manusia lainnya dan juga teman dari Kaisar Tianchen yang bernama Kaisar Zhangqi. Di sana Lo Fong bertanya kepada Kaisar Tianchen mengenai situasi sekarang. Kaisar Tianchen menjawab bahwasannya situasi sekarang para pasukan aliansi lainnya mereka telah terbentuk untuk memperebutkan harta dari bintang tersegel, dan untuk kekuatan utama yang menjadi ancaman, Kaisar Tianchen menyebutkan adanya ratu klan serangga yang bernama Ratu Nanchen, dan setelahnya dari ras automaton adanya perwakilan yang bernama Kaisar Fall Life, dan dari ras demon adanya perwakilan kekuatan yang bernama Kaisar Makam Hitam. 对我们威胁较大的军团有哪些？奇谋、狡诈、善意、讲究秩序、一团。 Yang ketiga orang ini dikategorikan kaisar yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Jadi kekuatan mereka hampir menyamai Master Truyan, tetapi bisa dibilang Master Truyan lebih kuat sedikit. 以下自然也聚集了更多强者。 Dan tak lama kemudian adanya rombongan dari ras manusia lainnya yang kedatangannya dipimpin oleh seorang manusia yang menggunakan armor hitam. Lo Fong pun bertanya kepada Tianchen siapa orang itu. Kaisar Tianchen menjelaskan kalau orang itu adalah Kaisar Seven Blade. Yang merupakan jenius perwakilan manusia yang kekuatannya bisa setara dengan Kaisar Nanchen, Kaisar Makam Hitam, dan juga Kaisar Fall Life. Informasi lainnya, Kaisar Seven Blade merupakan murid langsung dari Universe Master Battle X Colosseum yang kekuatannya seperti Guru Lo Fong, yaitu Master Kekacauan Kota Primal. Dan di sini Kaisar Seven Blade telah memiliki para pasukannya sendiri, yang karena Seven Blade memang merupakan orang yang kuat, jadi banyak orang yang tertarik untuk membentuk kelompok bersama Kaisar Seven Blade. Dan setelahnya gerbang selanjutnya untuk menuju ke tempat dari dunia terlarang, yaitu jatuhnya dari bintang tersegel telah terbuka, yang langsung pun semua orang memasuki gerbang tersebut, yang singkatnya pun mereka telah sampai di tempat tersebut, yaitu tempat dari batu melayang. 处的大多都有凤，能历经艰险一路闯类凤凰的总数相当。 Yang di sana sudah semuanya para perwakilan yang ingin memperebutkan harta dari bintang tersegel yang total keseluruhan sampai 100.000, dan 90% dari mereka adalah kaisar. Mas Bro juga dibuat sangat takjub dengan pemandangan ini karena untuk pertama kalinya ia melihat banyak para kaisar yang berkumpul di satu tempat. Tak lama kemudian harta dari bintang tersegel telah menunjukkan bentuknya, yang di sana pun banyak orang langsung melihat harta tersebut, termasuk dengan Ratu Nanchen yang telah keluar dari cincin dunia. Dan juga Kaisar Fall Life mengingatkan kepada para pasukannya bahwasanya pada tujuan ini mereka tidak hanya datang untuk mengambil harta bintang tersegel, tetapi mereka memiliki tujuan lainnya, yang para pasukan automaton mengerti maksud dari perkataan Kaisar Fall Life. Lo Fong yang melihat setiap aliansi dari pihak lawan mereka membuat Lo Fong sedikit ciut karena mereka memiliki total jumlah kekuatan yang lebih banyak, tetapi Kaisar Tianchen menenangkan kepada Lo Fong, dan lalu pun pihak bantuan dari Kaisar Tianchen yang berasal dari temannya juga muncul, yang datang sampai 1000 kaisar. Dan di sana Kaisar Tianchen memberikan perkataan kepada semua orang kalau tujuan mereka adalah bekerja sama untuk mendekati dari harta bintang tersegel, yaitu untuk mereka menghadapi para pasukan lainnya. Tetapi setelah mereka sampai di bintang tersegel, maka semua orang diperbolehkan untuk bersaing untuk mendapatkan harta bintang tersegel itu. Jika salah satu dari anggota mereka telah memiliki harta bintang tersegel itu, maka harta itu akan langsung menjadi hak milik dari orang tersebut, yang artinya tidak ada pembagian harta karun, melainkan siapa cepat dia dapat. Para anggota lainnya yang mendengar itu percaya diri dan mereka setuju dengan usulan dari Kaisar Tianchen. 同盟兄弟，灭杀此人！ 天真王的领导力。 Dan di bawah kepemimpinan dari Kaisar Tianchen, mereka semua sangat bersemangat. Lo Fong juga kagum dengan wibawa dan juga kepemimpinan dari Kaisar Tianchen karena ia yang pandai untuk bisa memberikan kepercayaan diri dan juga semangat bertarung. Pada akhirnya bintang tersegel telah keluar dari menara bintang, yang seketika pun pertarungan besar-besaran langsung dimulai dari semua pihak.
Yang juga di saat itu tempat pertempuran juga langsung dilapisi oleh ruangan blokade, yaitu untuk mencegah teleportasi bisa digunakan. Jadinya orang-orang hanya bisa memperebutkan bintang tersegel dengan kemampuan terbang mereka masing-masing. Pertempurannya sangat kacau terjadi di tempat tersebut yang banyak orang juga telah berhasil di permukaan dari bintang tersegel, termasuk dengan Lo Fong, dan mereka mencoba untuk mengikatkan jiwa mereka dengan harta karun itu agar harta karun ini memiliki tanda pemilik. Tetapi semua orang tidak ada yang berhasil, termasuk Lo Fong, karena perebutan secara bersamaan pengikatan jiwa yang membuat semua orang tertolak dari harta bintang tersegel. Lo Fong juga sadar hal ini sangat mustahil untuk bisa mendapatkan harta bintang tersegel dengan cara seperti ini. Tidak hanya pertempuran yang menjadi ancaman di tempat tersebut, tetapi riak energi yang dikeluarkan dari menara bintang juga menjadi ancaman. 危险区域，下方之窗，哪怕是蜂王极限。 Karena riak energi itu bisa menghancurkan tubuh kaisar dengan mudah, dan karena banyak orang sadar sangat sulit untuk mendapatkan harta bintang tersegel, mereka pun memutuskan untuk mengambil harta karun dari para pejuang lainnya, yaitu mereka yang melakukan pertarungan melawan para pejuang, dan mereka merebut harta dari para pejuang yang telah mereka kalahkan. Sedangkan untuk 4 kekuatan utama, yaitu Kaisar Seven Blade, Kaisar Makam Hitam, Ratu Nanchen, dan juga Kaisar Fall Life, mereka sama sekali tidak melakukan pergerakan dalam pertempuran ini karena mereka sadar pertempuran pertama hanya akan menjadi pertempuran berdarah yang tidak ada hasil. Jadi mereka menunggu waktu yang lebih tenang untuk mendapatkan harta bintang tersegel. Sedangkan untuk Lo Fong bersama dengan rombongan Kaisar Tianchen, mereka tetap melanjutkan pertempuran tetapi tidak untuk memperebutkan harta bintang tersegel, melainkan untuk mengambil harta karun dari para pejuang yang tewas dalam perebutan harta bintang tersegel, yang dalam hitungan detik Lo Fong telah mengumpulkan harta miliaran dari harta jarahan yang ia ambil dari pejuang lainnya, membuat Lo Fong menjadi sangat diuntungkan dengan pertempuran ini. Babata mengingatkan kepada Lo Fong bahwasannya pertempuran ini merupakan pertempuran yang sudah menggila karena mereka yang tidak mengincar harta bintang tersegel melainkan mengincar harta dari pejuang lainnya, dan Lo Fong pun bersama dengan Mas Bro mereka melanjutkan pertempuran dan perampasan harta karun. Tetapi di lain sisi pihak dari ras automaton yaitu Kaisar Fall Life, di sana mereka menunjukkan bahwasannya mereka tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan harta karun dari bintang tersegel, tetapi mereka memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjatuhkan kekuatan ras manusia dengan bertujuan menewaskan Kaisar Seven Blade. Yang langsung pun Kaisar Fall Life mereka mempersiapkan serangan mereka dengan mereka mengeluarkan pagoda automaton, yang di sana setiap anggota ras automaton mereka mengumpulkan kekuatan kepada pagoda tersebut. Yang setelahnya pagoda itu melepaskan serangan dahsyat ke arah dari Kaisar Seven Blade, dan hal itu pun menarik perhatian dari semua orang termasuk Lo Fong dan juga timnya. Dan Kaisar Fall Life sendiri sudah menargetkan Kaisar Seven Blade karena ia merupakan orang yang telah berada di daftar buronan ketiga dari virtual camp automaton mereka, dan untuk daftar pertama adalah Lo Fong, dan bahkan Kaisar Fall Life sangat ingin menargetkan Lo Fong, tetapi Lo Fong sayangnya tidak ada di pertempuran ini, dan Lo Fong di sini tidak diketahui oleh pihak manapun karena Lo Fong yang dikenal sebagai nama barunya Yang, bukan Lo Fong. Dan jika yang ketahuan adalah Lo Fong, maka Lo Fong akan menjadi target utama. Tetapi pihak dari Kaisar Seven Blade yang langsung mengeluarkan harta warisan dari dewa kuno mereka, dan di sana Kaisar Seven Blade bersama dengan para bawahannya mereka langsung menyatukan kekuatan mereka untuk mengaktifkan warisan dari dewa kuno mereka. 机械祖神教的超级传承，踢剑、虚空之握等重。 兽神雕像。 Yang di sana Lo Fong melihat harta warisan dari dewa kuno itu dan mengetahui kalau itu merupakan monumen dari dewa binatang. Kaisar Seven Blade mengendalikan harta dewa kuno mereka, dan sedangkan para anggota bawahan Kaisar Seven Blade mereka memberikan energi anding mereka pada harta tersebut, yang harta itu memberikan perlindungan kepada mereka semua. Dan peraduan antara senjata serang dari Kaisar Fall Life dari pihak automaton menghadapi pertahanan dari harta dewa kuno Kaisar Seven Blade terjadi. 可见，即
集中力量的一击。 Yang paraduan itu membuat orang-orang yang menontonnya terpesona, termasuk Lo Feng dengan daya tahan dari harta dewa kunonya Seven Blade. Mereka tahu harta itu sangatlah berharga dan juga kuat, dan tidak hanya harta itu bisa menahan serangan, tetapi harta itu juga bisa memantulkan serangan balik dari Kaisar Volev ke arah menyebar dari medan pertempuran tersebut, yang seketika serangan balik itu menewaskan banyak pihak Kaisar yang berada di pertempuran tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-194 bersambung, dan untuk cerita selanjutnya kita lanjutkan lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita selanjutnya bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.